Selamat datang kembali di Riz Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Sebelumnya, marhaban ya Syahrul Ramadan. Semangat buat kalian yang menjalani ibadah puasa. Seperti biasa, video kali ini berisikan konten review sebuah film. Di kesempatan kali ini, gue akan mereview film yang berjudul Book of Blood yang dirilis pada tahun 2020. Film ini termasuk ke dalam film bergenre horor. Nggak usah lama-lama, langsung aja. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film memperlihatkan penjaga perpustakaan yang sedang merapikan buku. Dia menyadari ada orang yang masuk ke perpustakaannya. Dia pun langsung berlari untuk bersembunyi. Orang misterius itu bernama Bennett. Bennett berhasil menangkap penjaga perpustakaan. Dia menagih hutangnya, tapi penjaga perpus tidak bisa membayar. Penjaga perpustakaan hanya memberikan sebuah informasi tentang Book of Blood yang sangat berharga. Bennett membunuh penjaga perpustakaan. Bennett bersama temannya langsung pergi ke lokasi Book of Blood berada. Film pun dimulai. Scene ini memperlihatkan ada seorang wanita bernama Jenna bersama ibunya. Di sini dijelaskan bahwa Jenna mempunyai sebuah penyakit. Penyakit yang dideritanya karena masalah percintaan ketika di kampus. Ketika sedang makan malam bersama ibu dan pacar ibunya, Jenna kelihatan seperti keganggu dengan suara yang ditimbulkan di sekitarnya. Dari sini kita tahu bahwa penyakit Jenna adalah fobia dengan suara yang agak sedikit bising, atau bisa disebut misofonia. Jenna sendiri mahir dalam menggambar. Dia menggambar apa saja yang diimajinasikannya. Ketika malam hari, Jenna mendengar obrolan ibu dan pacar ibunya bahwa ibunya akan mengirim Jenna ke pertanian. Anjay, di lantai atas ibu Jenna akan mantap-mantap bor. Jenna memegang gunting dan masuk ke kamar ibunya. Jenna mengambil uang milik ibunya dan dia pergi meninggalkan rumah. Dia memesan tiket bis ke Los Angeles. Bis tujuan Los Angeles akhirnya berangkat. Di salah satu halte ada penumpang yang memasuki bis. Jenna ketakutan melihatnya. Ketika penumpang itu sudah melewati Jenna, dirinya pun turun dari bis tersebut. Jenna hampir tertabrak oleh mobil Bennett. Kemudian Jenna mencari kos-kosan terdekat dengan lokasinya saat ini. Akhirnya Jenna tiba di rumah kos-kosannya. Di rumah itu juga ada pemuda yang sedang kos di sana. Pemuda tersebut bernama Gavin. Pemilik rumah adalah suami istri. Suaminya bernama Sam dan istrinya bernama Ellie. Ketika sedang rebahan, Jenna mendengar suara yang agak berisik dari balik tembok kamarnya. Dia mencoba menguping. Dan tiba-tiba kecoa keluar dari dalam tembok. Ellie datang ke kamar Jenna dan mengajak Jenna untuk makan malam. Ellie ternyata seorang perawat. Setelah makan malam, Jenna dan Gavin mengobrol sebentar. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Sebelum memasuki kamarnya, Gavin mengajak Jenna untuk nongkrong esok hari. Ketika Jenna tertidur, dirinya merasakan sesuatu yang aneh. Kalau dalam bahasa Indonesia mah nih, Jenna rep-repan guys. Lu lihat aja nih guys. Tapi yang kelihatan sama Jenna itu bukan setan, melainkan semua penghuni yang berada di rumah tersebut.
Tiba-tiba kecoa keluar banyak sekali dari mulut Jenna. Hari pun telah pagi. Jenna bangun dari tidurnya, dan mungkin ia berpikir semalam adalah mimpi buruk. Dia menyapa Sam dan Ellie yang sedang bekerja di halaman rumahnya. Singkat cerita, Jenna menunggu Gavin di sebuah kedai kopi. Karena Gavin belum datang-datang, Jenna memutuskan untuk memesan kopi kembali. Di luar kafe, Jenna melihat orang yang waktu itu di dalam bis, dan ia mengira orang itu mengawasinya. Jenna pun berlari menjauh dari kejarannya. Jenna pulang ke rumah kosannya. Di sana ia mendapatkan ilmu dari Ellie tentang manfaat beberapa tanaman. Di sini Jenna mulai bercerita ke Ellie tentang hal yang ia alami selama ini. Malam hari pun tiba. Jenna kembali mendengar suara di balik temboknya. Ketika ia mengintip lubang yang berada di sana, dia melihat kaki. Ternyata tembok kamarnya ada pintu rahasia. Ketika Jenna melihat ke dalam tembok, ternyata ada orang yang sudah kurus kering tapi masih hidup. Dirinya pun kaget melihat orang tersebut. Jenna sudah mengetahui ada hal yang gak beres di keluarga Ellie dan Sam. Ketika Jenna membuka pintu untuk Ellie, dirinya memukul Ellie dengan gagang lampu. Jenna berlari mencari jalan keluar, tetapi semua pintu terkunci. Dirinya hendak bersembunyi di ruang bawah tangga. Ternyata di dalamnya banyak sekali manusia berfisik seperti di kamarnya. Akhirnya Jenna tertangkap oleh Sam dan langsung dibius. Ternyata orang yang dilihat Jenna tadi itu adalah yang dulunya juga kos di rumah Ellie. Banyak banget jir orangnya, hampir setiap sudut ada bor. All live under one roof. Life can be perfect when you do. Oh, and sometimes it brings us something else. Of course, can't look them in the eye. Ternyata malam pertama yang dikira mimpi buruk oleh Jenna itu memang benar terjadi. Tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah Ellie. Orang tersebut yang tadi siang mengikuti Jenna. Dia menanyakan keberadaan Jenna ke Ellie. Tetapi Ellie menyuruhnya masuk terlebih dahulu untuk meminum teh. Ternyata orang tersebut adalah bapak dari mantan pacarnya Jenna. Sam membunuh orang tersebut. Jenna berhasil melarikan diri. Dia bersembunyi di mobil ayah mantan pacarnya. Ternyata mayat tersebut dibawa oleh Sam menggunakan mobilnya. Sam merencanakan agar orang tersebut mati karena kecelakaan, dan Sam tidak mengetahui di dalam mobil tersebut ada Jenna. Jenna dan ayah mantan kekasihnya jatuh ke dalam jurang. Kemudian scene memperlihatkan ada seorang wanita bernama Mary. Dia sedang bercerita tentang perjalanan membuat bukunya. Bukunya diambil dari kisah nyata, yakni tentang anaknya. Anak Mary terkena kanker dan dia meninggal. Di sini juga Mary menceritakan awal mula Mary dan Simon bertemu. Simon mengaku bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Lu lihat cara Simon berkomunikasi dengan makhluk halus. So today we're going to make an example of him. All right, so Mary, I've accepted your controls. okay, silent, breathe. Simon dilarikan ke rumah sakit. Mary berada di makam anaknya dan Simon juga berada di sana. Di sini Simon berkata bahwa anaknya Mary berada di rumahnya, bukan di kuburan. Mereka pun segera ke rumah Mary.
Ketika sedang mengobrol, Simon meminta Mary untuk membuat semua orang percaya kepada dirinya bahwa Simon mempunyai keahlian dalam bidang supranatural. By the way, Mary adalah seorang profesor ya guys. Terjadi adegan beradu mulut di sini ya guys ya. Scene kembali memperlihatkan Mary yang sedang menjelaskan semua ceritanya kepada investor. Di suatu malam, Simon ketahuan Mary sedang mantap-mantap sama cewek lain guys. Selingkuh ini si Simon. Dan di sini Simon berkata bahwa dirinya selama ini hanya berbohong tentang dia bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. And the messages from beyond, I wrote those the night before. I used phenolphthalein. And the Fucking piece of shit. what, man? Mary kesal dan dia pergi ke kamar anaknya. Di kamar anaknya terdapat tulisan bawa dirinya ke kita. Maksud dari tulisan tersebut adalah bawa Simon ke kamar anaknya dan biarkan arwah sungguhan yang mengurusnya. Mary bisa melihat anaknya. Ketika Mary sedang naik ayunan, Simon datang dan ingin pergi dari rumah Mary. Tapi Mary melarangnya karena nanti malam akan ada banyak investor ke rumahnya. Ternyata ayunan di samping Mary ada anaknya. Di sini Mary berkata Simon akan melakukan aksinya, memanggil arwah. Lu lihat guys, apa yang bakalan terjadi. Simon disiksa oleh arwah. Gila, sampai begitu coy kulitnya Simon ditulis sama setan. Scene berpindah, sekarang menceritakan Bennett. Scene ini menceritakan ketika mobil Bennett hampir menabrak Jenna. Bennett masuk ke perkampungan terkutuk. Mobilnya hampir saja menabrak wanita. Tiba-tiba mobilnya mogok. Brewok terhasut oleh makhluk halus dan dirinya dibawa ke salah satu tempat di sana. Bennett mengikuti Brewok. Ternyata Brewok ingin bunuh diri karena hasutan setan. Dirinya sudah menaruh pistol di dagunya. Bennett sudah melarangnya, tapi Brewok tetap menembak. Ketika ia menembak, terlihat jelas ada setan nenek-nenek di depan Brewok. Brewok pun tewas di tempat. Bennett kaget, mobilnya bisa nyala dan bisa jalan sendiri. Mobilnya hancur menabrak mobil lain yang berada di sana. Ia melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Akhirnya, lokasi yang dicari ketemu. Lokasi yang dicari ternyata itu adalah rumah Mary. Di sana Bennett bertemu dengan Mary. Anjir, Mary udah tua banget, Bor. Ternyata kitab darahnya adalah diri Simon dan semua orang yang datang ke sana pasti meninggal. Nama Bennett juga tertulis di tubuh Simon. Bennett dikerubuti oleh tikus-tikus. Dia berlari sampai akhirnya dia tiba di rumah Sam dan Ellie. Saat itu Sam ingin mengubur seseorang. Langsung aja Ellie membunuh Bennett. Sebuah keajaiban, Jenna berhasil selamat. Dia sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sana juga terdapat ibunya Jenna. Ketika di rumah, Jenna mengingat saat dirinya dan pasangannya sedang teleponan. Ternyata pacarnya melompat dari gedung yang tinggi gara-gara Jenna. Jenna bersedih mengingat hal tersebut. Dia kembali lagi ke rumah Ellie dan Sam. Dirinya pun ingin tenang dan tentram. Wanjir, mata sama kupingnya dijahit, cok. Di akhir film memperlihatkan Simon dan Maya. Film pun usai. Ending yang sangat mengencrotkan. Oke guys, sedikit penjelasan dari gua.
Menurut gua, Jenna tidak sengaja mengakibatkan pacarnya bunuh diri. Jenna berpikir bahwa pacarnya sedang tidak ada di atas gedung. Karena semua yang mereka katakan itu hanya sebuah imajinasi saja. Semenjak saat itu, Jenna terkena fobia misofonia. Dan menurut gua, perlakuan Sam dan Ellie untuk anak kos-kosnya itu agar membantu anak kosnya tetap tenang, tidak ada gangguan lagi di hidupnya. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman kalian, oke? Bagi yang belum subscribe, hayu subscribe dulu guys. Gua Al-Rizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan gua yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.